saya kasih tahu aja, hidup saya nggak. Ya, kita ya, mohon maaf ya, mungkin kalau kayak kasih perumpamaan, ada orang yang dikasih satu gelas ya, air kelapa tua katakanlah ya, air kelapa tua gitu kan. Kemudian satu gelas sirup gitu kan, sirup yang sudah banyak gula di sana, dikasih pakai es gitu kan. Ya, macam-macam tuh. Campur-campur macam-macam situ yang kita tahu itu nilai gizinya tuh sangat rendah, bahkan hanya mengandung kalori atau gula yang tinggi dibandingkan dengan si siapa, air kelapa tua, nggak usah muda deh, tua. Air kelapa tua tuh, air kelapa tua saja itu air isotonik terbaik di dunia yang Allah ciptakan untuk kita, air kelapa, baik tua ataupun muda. Nah, dibandingkan dengan yang si itu tadi, ibu-ibu sekalian, subhanallah ya, sebenarnya jauh lebih baik si air kelapa tua tadi. Ya, tapi ya tadi balik-balik ke godaan, nafsu, macam-macam lah. Aduh, saya kalau nggak minum, udah macam-macam dalil dia pakai itu. Ya. Akhirnya apa? Ya sudah, makan sekedar untuk memuaskan lidah saja, pikiran saja, dan perutnya saja. Tapi dia udah tidak lagi menggunakan akal pikirannya untuk mengkonsumsi makanan, ya. Sehingga akhirnya tubuhnya menjadi lemah dan lemah seperti itu. Ya, jadi ya lagi-lagi Bapak sekalian, jamaah sekalian, kalau sudah ngerti kayak kita disuruh mikir sebenarnya. Ya, makanya saya katakan Ramadan ini ya adalah bulan istimewa. Kalau kita memperlakukan tubuh kita katakanlah ya sama dengan asupan-asupan di bulan yang lain, berarti nggak ada istimewanya dong gitu kan. Padahal secara ruhiyahnya kita mau dibersihkan, harusnya secara fisiknya kita juga optimalkan itu. Maka harusnya ibu-ibu di rumah menyiapkan air kelapa mungkin ya, yang nggak suka air kelapa ya nggak usah, nggak pakai air kelapa juga nggak apa-apa kok, air madu juga boleh kok, air kelapa tua juga bisa kok, gitu kan. Atau mungkin macam-macam kita bisa buat ya, air rimpang ya, air jahe, air kunyit, air apa, kan banyak sekali pilihannya sebenarnya, dan itu dengan biaya yang tidak mahal sebenarnya ya. Jadi itu sudah mulai kita biasakan sebagai bentuk kita apa? Menghargai tubuh yang Allah ciptakan sempurna dan sangat sangat ideal ini ya. Jadi kita dalam rangka bersyukur, dalam rangka kita menjaga tubuh kita ini supaya nanti ya. Jadi kalau saya ditanya hidup sehat itu fungsinya apa? Gunanya apa? Supaya pertama adalah bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini momen itu di Ramadan sebenarnya ya. Yang pertama itu, yang kedua apa? Sebagai cara kita tadi bersyukur kan, agar kita niatkan untuk dengan tubuh yang sehat tadi kita bisa beribadah, melakukan amal kebaikan lebih banyak lagi. Bayangkan hanya urusan asam urat saja kadang-kadang orang berdiri pun nggak bisa, bahkan duduk pun nggak bisa, hanya asam urat gara-gara kelalaiannya dia, ya, asam urat misalkan. Belum lagi penyakit yang lain katakanlah sebagai gara kejahilannya dia. Kemudian apalagi alasan ketiganya katakanlah sebagai niatan kita untuk mengembalikan jasad ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Bagi kita, mohon maaf gitu kan, yang gara-gara terlalu memanjakan hawa nafsu dalam urusan makanan sehingga sekarang banyak sekali penyakit dalam tubuhnya, maka saya katakan ayo kita perbaiki itu ya. Kita mau balikin, dan jasad kita ini kan titipan ya. Ruh kita yang terperlangkap dalam jasad kita juga ya, ruh juga titipan, bukan kita yang punya semua gitu loh. Artinya apa? Kita mau mengembalikan ini kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik, dan Allah pasti akan senang. Seperti halnya kalau kita meminjam sesuatu dari saudara kita, teman kita, misalkan pinjam mungkin motor, mobil atau apalah gitu kan, dikembalikan, atau pinjam rumah misalkan sementara, dikembalikan lagi pada orang tersebut dalam kondisi yang baik, kan yang punya rumah senang gitu loh. Wah, kau nih Masya Allah, kamu hebat sekali yang menjaga rumah ini gitu kan, seperti itulah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat dalam bahasanya Allah dalam Al-Quran tentang Ramadan ini kan, Allah di situ berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Ya, dan perangkat-perangkat untuk menjaga kesehatan dalam Islam ini tadi saya jelaskan di awal tadi, itu sangat banyak. Ada puasa Ramadan 30 hari loh, subhanallah. Artinya selama 30 hari itu proses tubuh kita itu berada pada kondisi detox. Kenapa detox? Ya boleh dibilang kan kita makan gak bisa banyak, karena waktu jeda makan kita itu sedikit. Kemudian ada lagi puasa Syawal, ada lagi puasa Senin Kamis, ada puasa lagi Ayyamul Bid. Dan semua itu caranya Allah untuk menjaga hati iman kita atau jiwa kita, dan juga untuk menjaga raganya kita. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau semakin kita melihat syariat ini ya, semakin indah ya.
ini urusan kesehatannya sih indahnya kayak begini gitu kan. Bagaimana Allah memerintahkan atau mungkin memberikan pedomannya kepada kita semua yang tentu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi sosok manusia yang paripurna, manusia yang sehat ya, manusia yang hidupnya itu ya dia tidak banyak keluhan-keluhan penyakit ya. Bahkan kita tahu Nabi SAW itu kan wafatnya pun disebabkan racun yang masih tersisa dari daging kambing ya, yang diracuni oleh seorang wanita Yahudi laknatullah alaih, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman ya, termasuk juga salah satu tools kita untuk menjaga kesehatan itu apa namanya adalah salah satu hadis Nabi yang Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah, atau apa namanya, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah atau berbekam. Maka tiap bulan Nabi memberikan contoh ya, atau mungkin berhadis juga berbekam ya, setiap bulan pada tanggal 17, 19, 21 itu bisa menghilangkan penyakit kata Nabi SAW. Kemudian hadis yang lain menyebutkan asyifa'u fi salasatin ya, syarbatil asal wa syartahtil mihjam. Kesembuhan itu ada 3. Pertama, minum madu. Jadi minum madu, semua produk lebah itu harus ada atau mungkin menjadi stok penyehat atau kesehatan dalam rumah Anda. Produk lebah, herbal itu kalau bisa mulai disetok di rumah, berkenalan dengan mereka-mereka itu ya. Kemudian minum madu, yang kedua syarbatil asal ya wa syartahtil mihjam wa kaitina. Yang kedua itu adalah sayatan atau alat bekam atau kita berbekam. Itu salah satu caranya kita untuk menjaga kesehatan. Dan itu penelitian menjelaskan tentang itu sudah sangat banyak. Tapi intinya kalau Allah menyampaikan sesuatu atau Rasul menyampaikan sesuatu pasti benar ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Di dalamnya itu ada petunjuk ya. Jadi subhanallah ya. Jadi yang saya katakan tadi itu indah sekali ya kalau orang Islam ya, kita muslim ya, atau mukmin yang beriman kepada apa yang Allah jelaskan atau mungkin firmankan dan disampaikan Nabi SAW, itu mengikuti ini semua, itu Masya Allah. Harusnya kita menjadi mukmin yang sehat dan bebas dari penyakit-penyakit ya, terutama penyakit kronik degeneratif, dan itu bisa dipandu secara syariat ya kalau kita betul-betul mengerjakan dengan baik dan benar. Saya kira mungkin itu, ada waktu beberapa menit ke depan untuk kita berdiskusi. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.